Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat, salam untuk semua teman-teman dimanapun teman-teman berada. Apa kabar? Ya, semoga sehat-sehat selalu bersama dengan keluarga teman-teman. Dan sekarang saya akan berbicara tentang tentunya kabar yang bagus yang sebenarnya ini sudah dari kemarin ya. Di mana Federasi Sepak Bola Internasional atau FIFA itu mensupport habis, memberikan dukungan untuk timnas kita. Ya, ketika federasi dari Joe Pelupesi juga dengan Dean James KNVB PSSI-nya di sana di Belanda sudah mengeluarkan ya surat mereka perpindahan atau alih federasi dari Belanda ke Indonesia, dan juga FIGC di Italia di mana Emil Audero bernaung, dan sudah dapat surat bahwa mereka setuju dengan perpindahan Emil untuk menjadi warga negara Indonesia. Tentunya PSSI lewat Pak Erick Thohir sudah mengajukan juga ke FIFA. Nah, FIFA itu hanya melihat acuannya dari persetujuan perpindahan federasi. Ya, ketika KNVB dan FIGC pada tanggal 13 lalu menuntaskan semua ini, itu sudah clear, oke, bisa didaftarkan Joe Pelupesi, Dan James, dan Emil Audero di dalam skuad tim nasional Indonesia yang akan menghadapi Australia dan Bahrain tanggal 20 dan 25 Maret yang akan datang di grup C ya, Piala Dunia Asia ini, karena kita juga masih akan berhadapan dengan Cina dan Jepang pada bulan Juni yang akan datang. Jadi itu sudah sah. Namun FIFA juga perlu untuk mendapatkan surat tembusan ini, itu yang dilakukan oleh Pak Ketua Umum untuk meneruskan ini. Ya, walaupun FIFA sudah tahu bahwa sudah proses pengambilan sumpah oke, alih federasi sudah oke, tapi FIFA juga harus ada approve di sini dan menyetujui, teman-teman. Jadi kemarin ketika saya juga mengkonfirmasi lagi ke Pak Erick, bagaimana apakah surat sudah aman. Jadi mereka memang sudah bisa main ya. Setelah batas waktu itu sudah ditentukan tanggal 13 yang lalu, dan FIFA tinggal menyusul dengan mereka menandatangani surat semua. Dan ini luar biasa bagaimana dukungan dari FIFA untuk Indonesia. Juga FIFA sudah tembusan ke AFC dan AFC mendukung kita. Jadi tinggal sekarang ya dari pemain-pemain kita, terutama dari 3 pemain tambahan yang baru ya, Emil, Joy, dan Den, untuk bisa termotivasi dengan gerak cepat sat gercep yang dilakukan oleh PSSI ya, ketika mereka tersedia dalam waktu yang sangat-sangat singkat ya, setelah pengambilan sumpah di KBRI Roma. Dan ini masyarakat atau netizen menunggu ya penampilan mereka, terutama bagi 2 pemain. Kalau Emil kan masih akan bersaing dengan Martin Paes, dan Martin Paes akan lebih dulu berdiri di bawah Mistar ya. Tapi kita semua para netizen ini yang fanatik militan dengan timnas tentunya berharap bahwa Joe Pelupesi akan main lebih awal di starting 11-nya Patrick Kluivert, dan juga dengan Dean James yang akan bermain ya. Kalau dua-duanya ini dimainkan, wah, ini bagus sekali dengan skema apapun, 4-3-3, 4-2-3-1, 4-5-1 ya bisa terjadi kan, itu hanya di lapangan. Tetapi kita tahu bahwa Kluivert senang sekali dengan ingin semua pemain-pemain penguasaan bola yang tinggi, bermain lebih terbuka. Walaupun lawan Australia kita tandang, tidak boleh juga terpancing dengan bermain terbuka, tapi kita lebih banyak menunggu untuk melakukan counter terhadap mereka. Tapi yang pasti ya, kita akan menantikan penampilan dari pemain-pemain yang sudah diambil sumpah, termasuk oleh Romani. Karena sebelum Joy, sebelum Emil, sebelum Den itu diambil sumpah kan, sebelumnya di London itu ada 3 pemain, 2 di tim yang muda ya, ada Dion Mars dan Tim Hybens, bersama dengan Ole Romani itu di KBRI di Inggris di London. Dan debut juga bagi Romani yang akan bermain di lini serang ya. Jadi kita akan menunggu sama-sama itu Romani bermain, semoga dia bisa membuat gol ya. Itu yang kita inginkan. Debut dia bersama dengan timnas dan dia langsung mencetak gol. Mantap. Sama seperti yang kita lihat dengan Orat Mangun ketika melawan Vietnam ya, di Hanoi, dia bisa membuat gol di sana tuh luar biasa bagi Ragnar ya. Dan kita tunggu Ragnar tidak bermain ya dalam pertandingan menghadapi Australia. Tapi ya Ole yang akan bermain tentunya, teman-teman ya. Kita akan saksikan bersama-sama lah dalam pertandingan nanti melawan Australia. Dan ada satu kabar yang bagus ya buat kita semua. Tadi itu sudah ditentukan ada satu penambahan juga untuk
pelatih di kepelatihan staffnya Kluivert itu orang Indonesia. Ya pelatih yang ditunggu-tunggu kan banyak tuh, ada menantikan Kurniawan lah, Eko Purjanto, Bima Sakti, banyak lah, Zulkifli, tapi ternyata yang masuk adalah Sofi Imam. Ya, Sofi Imam ini akan menjadi asisten pelatih fisik, karena pelatih fisik timnas itu ada Quentin Jacoba yang pernah bekerja sama di tim nasional Curaçao bersama dengan Patrick Kluivert dan juga di di klub Turki ya. Nah sekarang Imam Sofi ini itu sebenarnya dari U17 bersama dengan Nova Arianto, tapi kemudian dia terpilih satu-satunya di antara staf kepelatihan yang ada saat ini, dan dia akan membantu di asisten pelatih fisik. Oke, selamat buat Sofi Imam Sofi ini untuk bisa bergabung bersama-sama, dan dia akan ikut berangkat, dan tim akan berangkat pada tanggal 16 ya, tanggal 16 menuju ke Sydney ya. Jadi itu teman-teman yang kita bisa lihat, dan semoga Imam ini bisa bekerja sama dengan baik bersama dengan seluruh staf, karena selebihnya itu dari Belanda semua kalau bisa dilihat ya. Ada pelatih Patrick Kluivert, ada asisten pelatih Alex Pastoor, ada Dani Lansat, ada Gerard van den Berg, bahkan Jordi Cruijff sebagai penasihat teknik itu datang. Nah kalau lihat dari staf sini banyak tuh, Wonderberg ya. Wonderberg ini pelatih kiper yang pernah bersama-sama di Dewa United. Kemudian ada yang saya udah bilang tadi, Quentin Jacoba, pelatih fisik. Ada Tino Over dari fisioterapis, juga Leo Extel juga dari ini fisioterapis yang diambil. Ada Kluitenberg, analisis video, ini diambil oleh Patrick Kluivert. Juga ada Regi Blinker, ini dari tim developer ya, bagus ini, orang-orang yang bisa membantu banyak. Dan Verbruggen juga dari tim developer ya, yang masuk di dalam satu staf kepelatihan. Jadi sudah lengkap, apalagi tinggal masyarakat tentunya menunggu hasil. Kalau kita dapat hasil bagus, artinya kita bisa menuju ke Piala Dunia. Nah kita menang udah oke di sana ya, menang itu paling mantap. Tapi imbang seperti yang diinginkan oleh Kluivert juga kita bisa dapatkan di saat Australia tidak banyak pemain-pemain juga yang tidak akan dimainkan karena mengalami cedera. Haris Zoutar, Alessandro Sirkati, Hayden Matthews, banyaklah pemain-pemain yang beberapa juga yang pernah ke Indonesia ya pada tahun lalu ketika bermain imbang 0-0 di GBK itu juga tidak dipanggil. Jadi ini kesempatan buat kita untuk menunjukkan kehebatan kita. Ya yang penting kita tidak kalah aja. Ini akan membuat pemain-pemain termotivasi dan balik ke Jakarta pada tanggal 21 setelah bermain pada tanggal 20. Ya, itu karena kalau tanggal 20 itu jamnya sore di Indonesia, 16:10 waktu Indonesia bagian barat. Jadi sore kita akan bermain di waktu Indonesia. Ya semoga hasilnya positif, dan ketika kita kembali menghadapi Bahrain, kita bisa mengalahkan Bahrain. Memang semua ini tidak mudah teman-teman. Ya, kita boleh bisa bilang mengalahkan dan sebagainya, tapi kita harus betul-betul tunjukkan di lapangan, bertarung habis-habisan, karena baik Australia, Bahrain, semua tim kuat yang kita akan hadapi. Tidak mudah untuk bisa mengalahkan mereka. Tapi kesempatan itu ada di saat kita mendapatkan sejumlah pemain terbaik. Apalagi setelah balik dari Australia, kita sudah ada Justin Hubner yang lagi bagus-bagus dengan Wolf U21. Ya, yang mungkin dia bisa bermain di tim senior bahkan untuk Justin Hubner. Dan juga Ragnar Oratmangun yang sudah terbebas dari akumulasi 2 kartu kuning, bisa bermain dalam Bahrain. Itu yang menjadi harapan kita semua. Jadi buat teman-teman, kita sama-sama menunggu apa yang akan terjadi nantinya di Sydney dengan timnas kita tandang menghadapi di Socceroos Australia. Dengan saya Bung Ropan. Ciao.